107,7 FM frekuensi bintang, bersinar seperti cahaya mendukung kalian setiap harinya. Halo sobat kreatif, selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan ya setiap harinya. Nah, balik lagi bareng gue si Fos Nuadini yang bakal nemenin malam kalian. Dan di siaran kali ini beda sob, karena gue bakal nemenin kalian itu 1 jam ke depan nih di radio frekuensi bintang. Dan session kita kali ini adalah tentang fashion overtime ya. Nah, acara ini bakal ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu, masa sekarang, bahkan ke masa depan lewat dunia fashion nih sob. Yuk siap-siap karena kita bakal ngebahas fashion dari era tahun 80-an sampai ke tren terkini yang lagi viral-viral itu loh di medsos ya. Dan juga ditemenin sama lagu-lagu keren dari Michael Jackson, The Police, Avenged Sevenfold, Cortez, siapa tuh yang suka Cortez, sampai ke The Weeknd. Stay tune ya. Oke sob, jadi di era 80-an tuh masa dimana fashion itu mulai berani ya. Fashion itu nggak malu-malu, namanya juga decade of excess. Coba bayangin power dressing dengan shoulder pad segede bahu pemain football itu loh. Terus ibu-ibu karir waktu itu juga pakai pakaian jas yang besar, terus rok pensil ditambah sama dasi dan pita yang besar-besar itu loh. Terus warnanya juga berani-berani banget, mulai dari merah menyala, kuning neon, ungu terang, sampai ke hijau limau nih. Gak cuma itu aja, rambut juga ikutan gede gitu kan, tested hair namanya. Ikonnya juga siapa lagi kalau bukan Madonna, terus Cyndi Lauper dan Michael Jackson tentunya. Rockstar kayak Bon Jovi dan Guns N' Roses juga bawa gaya bandana ya, terus jaket kulit dan celana ketat. Intinya di tahun 80-an itu makin lebay makin keren. Terus ngomong-ngomong soal aksesoris 80-an, jangan dilupain kayak jelly shoes, kayak sepatu plastik transparan gitu loh. Dan juga ada slouch socks, kaos kaki panjang yang ditarik turun sampai berkerut itu. Terus juga ada jelly bracelet, gelang-gelang yang apa ya, gelang plastik warna-warni gitulah. Dan yang paling ikonik itu members only jacket. Jadi jaket satin dengan kerah dan resleting yang khas. Harganya itu kalau dulu sekitar 50 US dollar deh kalau gak salah. Tapi sekarang jadi barang koleksi vintage nih yang harganya bisa sampai ratusan juta dolar. Nah, fashion 80-an juga terkenal dengan logo manianya, yaitu pakaian dengan logo brand besar-besaran seperti Guess, terus Chanel dan Fila. Nah, semakin besar logonya semakin keren nih sob. Itulah kenapa fashion 80-an itu disebut decade of excess, karena mereka semua itu dilakukan secara berlebihan, tapi justru itu membuat semakin berkesan. Ngomong-ngomong soal semangat ala 80-an, gue jadi kepikiran nih, ada minuman favorit yang bisa bikin semangat kita kayak dulu. Nah, minuman ini adalah New Yogurt Tea. Buat kalian yang lagi dengerin radio frekuensi bintang sambil rebahan, coba deh bayangin kalian nyeruput minuman New Yogurt Tea yang seger, creamy, dan ada rasa yogurtnya beda dari biasanya. Rasanya tuh kayak kombinasi antara keberanian dan kelembutan. Mirip-mirip lah kayak gaya fashion 80-an yang bold, tapi tetap asik nih dinikmati. Yuk kita dengerin iklan New Yogurt Tea. Sobat kreatif, kalian ngerasa gak sih kalau cuaca hari ini tuh panas banget, bikin tenggorokan itu haus. Apalagi buat kalian yang lagi kuliah, yang lagi di jalan, atau yang lagi santai di rumah,
pasti paling enak ditemenin minuman yang dingin dan segar buat ngilangin rasa haus. Nah, sekarang ada cara baru nikmatin teh yogurt yang lebih seru bareng New Yogurt Tea. Sensasi segar dan creamy yogurtnya nikmat diminum dingin ataupun setengah beku. New Yogurt Tea telah hadir jadi minuman segar dengan perpaduan teh dan yogurt yang unik, creamy, dan bikin mood naik lagi. Rasanya yang segar, manis yang pas, dan ada sensasi creamy yogurt yang bikin lagi. Paling enak diminum dingin buat bikin badan adem dan fresh lagi. Bisa juga dicoba setengah beku, jadi sensasi ngunyah esnya makin seru dan bikin ketagihan. Cocok nemenin aktivitas hari-hari kalian, mulai dari kerja, nongkrong, sampai perjalanan jauh. Kemasannya yang praktis, gampang dibawa kemana aja, nikmat diminum kapan aja, mau siang atau lagi santai sore, New Yogurt Tea selalu cocok jadi teman segar kamu. Tersedia di minimarket dan toko terdekat favorit kamu. Nah, kalau lagi haus dan butuh yang segar dan creamy, minum New Yogurt Tea ya. Yuk, temani harimu dengan rasa segar dan creamy dari New Yogurt Tea. Biar hari makin asik, enak, dan mood makin naik. New Yogurt Tea, segar creamy-nya bikin lagi. Nah, kalau dulu inspirasi fashion cuma dari majalah atau TV, sekarang kan banyak ya, kita bisa cari inspirasi dari TikTok, Instagram, Pinterest. Semuanya cuma dalam satu genggaman, yaitu dari HP ya. Tapi hati-hati nih sob, kalian harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial bisa bikin kamu termakan tren yang gak sehat. Misal kayak membeli baju cuma karena viral. Nah, bijak di sini itu artinya kamu harus bisa tetap modis tapi nggak kehilangan jati diri. Jadi kayak sebelum kalian scroll dan beli, tanya dulu nih sama diri sendiri. Misal kayak, gue butuh gak sih baju ini? Terus apa gue cuma kayak pengen ikut-ikutan aja ya? Soalnya kalau emang pengen ikut-ikutan doang, pasti kan nantinya nggak bakalan kepake ya baju itu. Nah, karena gaya sejati itu bukan dari seberapa mirip kamu dengan orang lain, tapi dari seberapa berani kamu jadi diri sendiri. Nah, yuk kita dengerin insert mengenai bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, memperoleh informasi dengan cepat, serta mengekspresikan diri melalui berbagai platform yang tersedia. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat tanggung jawab yang harus kita pahami dan jalankan bersama. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Saat ini, informasi dapat tersebar hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar memiliki sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Banyak berita palsu atau hoax yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Jangan mudah terpancing oleh judul yang sensasional atau informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, media sosial juga harus digunakan dengan tetap menjaga etika dan sopan santun. Ingatlah bahwa setiap komentar, unggahan, maupun pesan yang kita kirim dapat memberikan dampak kepada orang lain. Hindari penggunaan kata-kata yang kasar, ujaran kebencian, perundungan, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Jejak digital yang kita tinggalkan di internet dapat tersimpan dalam waktu yang sangat lama. Apa yang kita unggah hari ini dapat dilihat kembali di masa mendatang. Karena itu, berpikirlah terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi tersebut benar bermanfaat atau tidak merugikan siapapun. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal positif. Kita dapat menggunakan sebagai sarana belajar, berbagi informasi yang bermanfaat, mengembangkan kreativitas, hingga membangun hubungan yang lebih luas dengan banyak orang. Dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan produktif. Mulailah dengan menjadi pengguna yang cerdas, bertanggung jawab, dan menghargai sesama.
Mari bersama-sama melawan penyebaran hoaks, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan membangun. Karena media sosial yang sehat dimulai dari penggunaan yang bijak. Saring sebelum sharing, Periksa sebelum percaya. dan gunakan media sosial dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu tadi insert mengenai bijak dalam menggunakan media sosial. Karena kan anak muda sekarang pinter-pinter ya. Kayak cari inspirasi itu bisa di mana aja, kayak tadi di TikTok, Instagram, Pinterest. Tapi hati-hati nih sob, literasi digital juga sangat penting. Jangan sampai kalian termakan tren yang nggak sehat atau malah jadi korban body shaming karena standar kecantikan yang nggak realistis di media sosial itu. Nah, sekarang kita dengerin yuk Lost Spot tentang literasi digital. Cekidot. Hari ini, dunia ada dalam genggaman. Satu sentuhan, kita bisa tahu apa yang terjadi di mana saja. Tapi, di tengah derasnya arus digital, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa mengakses teknologi, melainkan apakah kita cukup cerdas menggunakannya. Karena tidak semua yang viral adalah fakta, dan tidak semua yang kita unggah bisa ditarik kembali. Literasi digital mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Mengajarkan kita menjaga etika, bukan bebas menyakiti lewat kata. Mengajarkan kita melindungi data pribadi di tengah ancaman penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan informasi. Di era digital, kecerdasan bukan soal seberapa cepat kita membagikan, Tetapi, seberapa bijak kita memahami. Karena satu keputusan di dunia digital bisa berdampak di dunia nyata. Literasi digital adalah kebutuhan. Nah, gimana nih Lost Spot tadi bisa menginspirasi kalian? Oke, sebelum ngelanjutin bahas fashion, yuk kita sama-sama dengerin lagu Billie Jean dari Michael Jackson. Check it out. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor in the round. She said, I am the one who would dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean as she caused a scene. Then heavy hair turned with the eyes to dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do. 'Cause the love becomes the truth. Hey, Billie Jean's not my love. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, I was on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. Go and dance on the floor and around. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. She told my baby we danced to 3. And she looked at me, then showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Go and dance on the floor in the round, babe. People always told
Nah itu tadi ya sob, lagu Billie Jean dari King of Pop, yaitu Michael Jackson. Siapa sih di sini yang nggak kenal lagu itu, dan siapa sih di sini yang nggak kenal sama Michael Jackson gitu kan? Dan ngomong-ngomong soal Michael Jackson, beliau juga punya gaya fashion yang ikonik, yaitu fedora hitam, terus sarung tangan glitter, jaket zipper yang penuh pernak-pernik itu, dan itu juga bagian dari fashion tahun 80-an yang gak akan terlupakan. Dan sekarang kita geser sedikit ke tahun 80-an versi lebih lambat, lebih ke arah romantis tapi mencekam gitu. Nah, sebelum itu kita dengerin lagi lagu Every Breath You Take dari The Police. Selamat menikmati. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
Nah, itu The Police dengan Every Breath You Take, lagu yang romantis tapi punya nuansa gelap. Cocok banget nih jadi jembatan menuju dunia gothic fashion. Nah, sekarang kita benar-benar masuk ke zona gelap nih sob. Gothic fashion sebenarnya itu punya sejarah yang panjang. Awalnya muncul dari subkultur atau post-punk gitu kan, dan gothic rock di akhir 70-an. Tapi mencapai puncak popularitasnya di tahun 80-an sampai ke 90-an. Ada beberapa varian gothic fashion. Yang pertama ada tradisional gothic yang serba hitam dengan les dan velvet. Nah, yang kedua ada cyber gothic, yaitu campuran teknologi dan neon. Nah, yang ketiga ada pastel gothic, yaitu hitam dipadu dengan pink atau lavender. Sampai ke Victorian Gothic, yaitu dress panjang pak yang pakai korset gitu kan, terus juga pakai topi yang lebar gitu. Icon Gothic fashion ini ada di sepanjang masa. Yang pertama ada di masa Seunsi Seok, terus juga ada di Robert Smith, The Cure, sampai ke aktris Christina Ricci di film The Addams Family gitu. Nah, di Indonesia sendiri subkultur gothic ini tuh punya nih komunitasnya. Jadi bagi yang suka serba hitam gitu, kalian gak sendirian kok. Banyak juga anak muda sekarang itu yang fashionnya itu gotik-gotik. Nah, contohnya gue sendiri tuh sangat suka gotik, tetapi gue nggak memakainya gitu, karena kalian tahu lah kalau misal kita pakai pakaian yang seperti itu pasti dijudge gitu kan. Nah, gue nggak mau menanggung resiko gitu ya buat itu semua. Nah, ciri khas gothic fashion ini itu kan serba hitam ya. Tapi jangan salah, hitam di sini bukan berarti membosankan. Ada les, korset, leather, velvet, fishnet, bahkan ke chains. Make upnya juga dramatis gitu, kayak foundation yang serba putih, pucat gitu kan. Terus eyeliner yang tebal, lipstick juga pakainya itu warna hitam sob, atau gak warna merah tapi merah gelap gitu. Nah, aksesorisnya itu biasanya kan anting gitu kan, kayak anting salib gitu. Terus ada juga kalung-kalung band, terus sepatu yang platform atau yang kayak boots berat gitulah. Fashion ini juga sering disalahpahami sebagai kayak, ih lu pengabdi setan ya gitu kan. Jadi kayak serem-serem gitu kan, karena kan dia semuanya itu serba gelap, serba hitam. Padahal bagi para penggemarnya ini adalah bentuk seni dan ekspresi jiwa yang romantis dan penuh misteri. Duh, karena ngomongin gaya gotik yang gelap, gue jadi keinget makanan favorit yang punya karakter serupa. Nah, yaitu Oreo soft cake. Hitam pekat dari biskuit Oreo-nya tuh kayak warna dasar fashion gotik yang elegan dan misterius gitu gak sih? Langsung aja yuk kita dengerin iklan yang satu ini. Sobat kreatif, siapa nih yang suka cari cemilan pas lagi santai? Apalagi kalau lagi malam hari. Rasanya ada yang kurang gak sih kalau belum ditemenin cemilan yang manis dan enak? Nah, sekarang ada pilihan cemilan yang memadukan antara kelembutan cake dan kelezatan khas Oreo dalam satu gigitan. Oreo soft cake hadir sebagai cemilan lezat dengan kombinasi soft cake yang lembut, krim vanila yang khas, Oreo di tengah, dan lapisan coklat yang nikmat di setiap gigitan. Perpaduan cake yang lembut dan creamy khas Oreo-nya yang bikin rasa makin spesial. Dilapisi coklat yang melimpah, tekstur yang lembut, cocok nih buat temen ngopi, belajar, maupun santai bersama keluarga dan teman.
Dan praktis juga loh buat dibawa kemana aja. Mau dinikmatin saat istirahat atau sekedar pengganjal lapar, Oreo soft cake lalu siap menemani momen santai kalian dengan rasa yang lezat dan tekstur yang lembut. Nah, kalau lagi pengen cemilan yang manis dan lezat, coba aja Oreo soft cake. Yuk nikmati kelembutan cake dan krim khas Oreo-nya. Biar momen santai makin seru dan mood makin bagus bareng Oreo soft cake. Oreo soft cake, lembutnya bikin ketagihan. Nah sob, kita lanjut. Jadi kalian pernah lihat foto yang diubah pakai AI sampai kayak mukanya itu beda banget ya sama aslinya? Pernah lihat gak kalian? Pasti pernah dong. Soalnya kan di media sosial itu berseliweran ya, kayak semacam tren-tren gitu kan. Ada yang bikin tren barang idolnya gitu kan. Nah itu pasti banyak banget. Jadi kalian pasti tahu ya kan. Nah, edit foto AI itu termasuk kreatif atau mulai kelewatan nih? Jadi kan AI itu kan emang keren ya. Jadi kalian itu bisa kayak ganti latar, ganti seluruh gaya dalam hitungan detik itu pakai AI kan. Tapi kalau udah keterusan, kalian itu bisa kehilangan siapa diri kalian gitu kan. Standar kecantikan yang palsu di media sosial, terus bikin banyak orang itu nggak percaya diri dengan penampilan asli. Padahal fashion itu adalah soal merayakan gaya yang nyata gitu. Nah, pakai AI itu boleh. Pakai AI itu kan untuk berekspresi kan, bukan untuk bersembunyi. Karena yang paling ikonik itu bukan hasil editannya, tapi kalian yang autentik gitu kan. Nah, yuk kita dengerin salah satu insert mengenai edit foto itu AI. Langsung aja, cekidot. Belakangan ini di media sosial itu tengah ramai dengan tren edit foto menggunakan artificial intelligence atau AI. Mulai dari foto bergaya anime, karakter film, hingga edit wajah ala futuristik. Semuanya viral dan juga memenuhi timeline pengguna media sosial. Dan parahnya ya, sekarang buka TikTok bentar aja langsung ketemu konten AI. Baru scroll beberapa video, pasti ada aja yang upload hasil editan AI mereka. Nah friends, fenomena ini semakin ramai sekali sejak banyak sekali platform AI untuk menyediakan fitur edit gambar otomatis yang mudah digunakan masyarakat. Salah satunya yang paling sering digunakan saat ini adalah Gemini AI, karena pengguna hanya perlu mengunggah foto dan juga menuliskan konsep gambar yang diinginkan. Nah, itu sih yang bikin semua orang tertarik. Sekarang bikin foto keren gak perlu skill editing lagi, tinggal upload, ketik prompt, selesai. Yang kerja keras malah AI-nya. Bahkan ya friends, berdasarkan laporan global dari perusahaan riset pasar Statista, bahwa penggunaan teknologi AI generatif ini terus meningkat sepanjang tahun, dari mulai 2025 hingga 2026, terutama untuk kebutuhan visual dan juga media sosial nih friends. Dan itu kelihatan banget sih di media sosial sekarang. Banyak orang bikin foto ala poster film, versi anime, bahkan ada yang bikin foto masa depan pakai AI cuma buat ikutin tren. Dan akhirnya, semua orang jadi seniman instan. Nah friends, di satu sisi teknologi AI ini memang membuka ruang kreativitas baru di era digital. Banyak sekali konten kreator merasa terbantu karena proses editing ini menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Iya, bahkan sekarang banyak UMKM dan konten kreator kecil mulai pakai AI buat bikin promosi produk, desain poster, sampai konten jualan karena lebih hemat biaya dan waktu. Ada juga nih survei dari Adobe pada tahun 2025, kalau mayoritas kreator digital itu mengaku AI ini sangat membantu dan juga mempercepat proses produksi konten mereka, terutama untuk desain visual dan juga editing gambar nih friends. Tapi makin kesini, orang kayak mulai ketagihan juga gak sih? Apa-apa diedit AI, mau bikin foto estetik, AI, mau bikin avatar, AI, bahkan ada yang edit wajahnya biar kelihatan lebih sempurna. Nah, itu yang mulai serem. Sekarang orang bukan takut fotonya jelek, tapi takut kalah estetik sama hasil AI. Nah, selain soal kreativitas,
Tren edit foto AI ini juga memunculkan berbagai kekhawatiran baru nih friends. Salah satunya terkait keamanan data pribadi dan juga pengguna di internet. Karena banyak orang upload foto tanpa mikir panjang. Padahal itu foto wajah pribadi dan kita nggak pernah tahu data itu bakal dipakai buat apa aja. Bahkan nih friends, beberapa pakar keamanan digital juga mengingatkan bahwa foto wajah merupakan bagian dari data biometrik yang sensitif dan juga berpotensi disalahgunakan apabila jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan sekarang AI juga bisa bikin gambar yang realistis banget. Kadang susah bedain mana foto asli dan mana yang hasil editan. Di era sekarang, yang palsu bukan cuma foto, kadang realita di media sosial juga. Nah friends, fenomena itu membuat banyak pihak mulai menyoroti pentingnya etika digital dalam penggunaan AI. Karena teknologi yang seharusnya membantu manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila digunakan tanpa batas. Belum lagi, sekarang banyak orang edit foto temennya tanpa minta izin. Cuma demi konten lucu atau biar masuk FYP. Yang upload ketawa, yang diedit belum tentu nyaman. Di ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi selalu punya dua sisi nih, memberikan kemudahan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat digital. Tapi kalau dipikir-pikir, AI sendiri sebenarnya bukan musuh sih. Nah, maka dari itu nih friends, masyarakat khususnya generasi muda perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi digital. Bukan hanya mengikuti tren, tapi juga memahami dampak dari setiap hal yang dibagikan di media sosial. Jadi, kalau menurut kalian gimana nih? Tren edit foto AI ini cuma hiburan biasa atau perlahan mulai mengubah cara kita melihat diri sendiri? Karena di era digital sekarang, yang berkembang cepat bukan cuma teknologinya, tapi juga cara manusia kehilangan batasnya. Nah itu tadi ya sob, insert mengenai edit foto AI. Edit foto AI itu boleh, tetapi jangan terlalu berlebihannya, karena yang berlebihan itu tidak baik gitu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita dengerin sama-sama lagu dari Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven. Selamat menikmati lagunya. The story begins. Is it such a sin for me to take what's mine until the end of time? We were more than friends before the story ends, and I will take what's mine, create what God would never design. Our love had been so strong for far too long. I was weak with fear that something would go wrong. Before the possibilities came true, I took all possibility from you. Almost laughed myself to tears, conjuring her deepest fears. Lost our sound of 50 fucking times. I can't believe it. Ripped her heart out right before her eyes. I was overreasoning. Now she's just so perfect, I've never been quite so fucking peeping. It goes on and on and on. I can keep you looking young and preserve forever with a fountain spray on your youth whenever. 'Cause I really always knew that my little crime would be cold. That's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time, but bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. Baby, don't cry. You had my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's gotta die sometime. We fell apart. Let's make a new
Possibilities I never considered are occurring, the likes of which I never heard. Now an angry soul comes back from beyond the grave to repossess a body with which I misbehaved. Smiling right from ear to ear, almost laughed herself to tears. Lost her 750 fucking times. I can't believe it. Ripped his heart out right before his eyes. All over eat it. Now that I'm starting to realize the error of my ways, I must venture back to apologize from someone far beyond the grave. I gotta make up for what I've done, 'cause I was all up in a piece of heaven while you burned in hell, no peace forever. 'Cause I really always knew that my little crime would be cold. That's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time, but bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. But baby, don't cry. You had my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's gotta die sometime. We fell apart. Let's make a new start. 'Cause everybody's gotta die sometime. Yeah. But baby, don't cry. My heart, at least for the most part. 'Cause everybody's gotta die sometime. We fell apart. Let's make a new start. Oh. 'Cause everybody's gotta die sometime. Yeah. My baby, don't cry.
Aduh, gue kalau udah dengerin lagu Avenged Sevenfold itu kayak ngerasa gue keren banget gitu. Dan gue paling suka itu bagian itu serem tapi kayak menantang gitu. Jadi seru banget. Gue sebagai yang suka lagu-lagu rock seperti ini itu kayak ngerasa keren banget gitu. Karena kan lagu Little Piece of Heaven ini kan lagu yang gelap gitu kan, kayak bernuansa gelap yang penuh emosi. Cocok banget nih buat nemenin kalian pas lagi mood fashion gelap gitu kan. Oke, kita cukup dulu ya bahas tentang yang gotik-gotik itu. Kita sekarang pindah ke era Y2K atau biasa disebut era tahun 2000-an. Jadi fashion Y2K ini ada sejak akhir tahun 90-an sampai ke awal 2000-an. Tapi kenapa sih disebutnya fashion tahun 2000-an? Karena pas pergantian tahun ke 2000 itu, Y2K ini adalah era optimisme teknologi yang dimana orang-orang itu membayangkan masa depan yang futuristik. Makanya muncul tren metalik dan juga banyak banget sih sekarang anak muda yang berpakaian Y2K ini. Nah, ciri khas Y2K ini adalah low rise jeans, jadi celana pinggul yang rendah, terus baju yang crop top, terus ada juga tracksuit bermerek, terus ada kacamata oval kecil yang ala-ala Matrix itu, terus juga ada tas metalik. Nah, yang paling penting itu adalah yang barang-barang yang berkilau gitulah, kayak warna-warna pastel, baby blue, pink, silver, gold. Nah, kalau tren masa kini kita punya yang namanya alternative fashion modern, yang dimana super beragam, kayak model dari cyberpunk dengan neon dan futuristik. Terus ada juga grunge revival kayak ala-ala tahun 90-an. Terus juga ada dark academia yang elegan dengan blazer tweed dan kemeja putih. Terus sampai ke kawaii fashion yang dimana itu fashion ala Jepang dengan pita dan warna pastel. Dan yang paling asik sekarang itu nggak ada aturan ya, apalagi mulai dari kuku kayak gitu kan sekarang banyak banget ya yang bisa dimodif kayak nail art gitulah. Nah, di situ kalian bisa mix and match semua yang kalian mau gitu. Yang paling penting pede aja sih gitu. Oke, abis ngebahas tentang gaya, ada satu lagi nih yang gak kalah penting, yaitu parfum. Fashion itu kan bukan tentang apa yang kalian pakai, tapi juga bagaimana kalian hadir di ruangan. Nah, parfum itu kan aksesoris tak terlihat yang meninggalkan kesan gitu kan, kesan wangi gitu. Bayangin aja kalian lagi pakai outfit Y2K yang super kece, terus ditambah lagi dengan parfum yang wangi gitu, misal kayak wangi-wangi woody gitu kan. Intinya pilihlah parfum yang sesuai dengan fashion kalian gitu. Sebelum itu yuk kita dengerin satu iklan tentang parfum. Check it out. Di tengah padatnya aktivitas hari-hari, tampil percaya diri tentu jadi hal yang penting. Selain penampilan yang rapi, aroma tubuh yang wangi juga bisa membuat kamu lebih nyaman dan siap menjalani hari dengan penuh semangat. Nah, buat yang mau selalu tampil fresh dan berkesan, ada pilihan parfum yang wajib kalian coba. Parfum Luxora hadir dengan aroma premium yang elegan, segar dan tahan lama untuk menemani aktivitas sehari-hari. Cocok digunakan pria maupun wanita yang ingin tampil lebih percaya diri di setiap kesempatan. Aroma yang premium, nyaman dan tidak menyengat. Wangi yang tahan lama dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri saat bertemu banyak orang. Pilihan aroma yang modern, elegan, dan disukai banyak orang. Cocok juga nih digunakan buat aktivitas sehari-hari maupun acara spesial. Dikemas praktis dan mudah dibawa kemana aja. Mau berangkat kerja, kuliah, atau sekedar nongkrong bareng teman, parfum Luxora siap menemani momen dengan aroma yang berkesan dan membuat kalian semakin percaya diri. Nah, buat kalian yang mau tampil percaya diri dan selalu wangi sepanjang hari,
hari, jangan lupa pakai parfum Luxora. Yuk temani aktivitasmu dengan aroma premium yang segar, elegan, dan tahan lama. Parfum Luxora, wanginya bikin percaya diri. Kita lanjut ya. Jadi Fashion Way 2K itu kan mengajarkan kita tentang kebebasan berekspresi dari sejak muda kan. Tapi tahu gak kalian, masih banyak loh anak perempuan di usia belasan tahun yang dipaksa menikah. Nah, insert kali ini gue bakal hadirkan mengenai stop pernikahan dini. Jadi karena kepaksaan itu mereka bisa kehilangan masa remaja, termasuk hak untuk bereksperimen dengan gaya. Pernikahan dini kan mengambil masa-masa di mana dia yang harusnya berekspresi. Jadi setiap anak itu berhak tumbuh, belajar, dan menentukan gayanya sendiri tanpa ada tekanan menikah sebelum waktunya. Yuk kita sama-sama dengerin insert mengenai stop pernikahan dini. Angka pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan laporan Menteri PPPA dilansir dari laman artikel Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka pernikahan dini mencapai 6,92%. Meski menurut RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ini merupakan angka penurunan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir belakangan, yang ditargetkan mencapai 8%, tetapi bisa turun hingga 6%. Namun, angka tersebut harus tetap diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Pernikahan dini merupakan isu sosial dan kesehatan yang kompleks dengan berbagai dampak yang merugikan. Istilah ini merujuk pada perkawinan yang dilakukan sebelum individu mencapai usia dewasa yang matang, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, undang-undang secara tegas menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Pada Agustus tahun 2025 lalu, ada kasus pernikahan dini terjadi di daerah Bojonegara, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun setara dengan kelas 6 SD mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di Bojonegara, Jawa Timur. Peristiwa ini membuka fakta bahwa pernikahan anak masih marak terjadi. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab semua ini? Ternyata hal ini dipicu dari faktor ekonomi, pendidikan, dan pandangan sosial. Data Pengadilan Agama Bojonegara mencatat hingga akhir Juni 2025 sudah ada 205 perkara dispensasi kawin yang masuk. Sebagian besar pemohon berasal dari desa-desa di wilayah pinggiran kabupaten. Bahkan salah satunya berasal dari anak berusia 12 tahun. Ini miris sekali, bukan? Selain itu, pada Mei tahun 2025 sebelumnya juga terjadi pelanggaran serius hak anak terkait pernikahan dini ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauji sangat melarang proses perkawinan usia anak yang viral terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menteri PPPA menegaskan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak dapat dibiarkan dan dibenarkan dengan alasan apapun, meskipun menyangkut adat maupun budaya. Pernikahan yang terjadi di Lombok Tengah jelas merupakan bentuk perkawinan usia anak. Karena anak laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan masih 15 tahun. Menikahkan anak berarti melanggar hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Tegas Menteri PPPA dianalisir dari laman artikel kemenpa.go.id. Dari kasus-kasus yang terjadi, banyak sekali dampak negatif yang terjadi pada anak, baik dari sisi biologi maupun sisi psikologinya. Anak yang mengalami kejadian ini bisa putus sekolah karena peran baru sebagai seorang suami istri di usia dini bisa menghambat untuk melanjutkan pendidikan. Resiko komplikasi kehamilan pada remaja putri yang hamil di usia dini memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami komplikasi seperti anemia dan lainnya. Organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya belum siap untuk menopang kehamilan. Kematian ibu dan bayi juga sering dikaitkan dengan pernikahan di usia muda. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan akses layanan kesehatan yang terbatas memperburuk kondisi ini. Masalah kesehatan mental, tingkat stres yang tinggi, depresi, dan kecemasan sering dialami oleh pasangan yang menikah dini. Beban tanggung jawab rumah tangga dan kurangnya dukungan sosial dapat memicu masalah mental.
Kalau tiba-tiba kamu disuruh nikah di usia dini, gimana? Ya elah, mikirin deadline tugas radio aja udah pusing, apalagi mikirin biaya hidup sekeluarga. Iya juga ya. Tapi kalau calon udah ada. Calon nilai bagus A+ aja belum ada, apalagi dapat pasangan. Menikah bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal kesiapan. Yuk hindari pernikahan dini dan fokus dulu pada pendidikan, cita-cita, serta masa depan yang lebih baik. Karena yang harus dipikirkan sekarang adalah masa depan, bukan cicilan popok bayi. Itu tadi insight mengenai stop pernikahan dini, semoga bisa menginspirasi kalian. Oke, kita lanjut. Jadi fashion kan adalah ekspresi diri ya, bukan ajakan untuk berperilaku bebas. Sayangnya masih ada yang salah kaprah nih, mengartikan pakaian sebagai izin untuk pelecehan atau seks bebas. Padahal tidak begitu. Jadi stop seks bebas ini bukan berarti melarang orang berpakaian sesuai keinginannya, tapi lebih ke mengedukasi tentang batasan sehat, resiko penyakit menular, dan pentingnya menghormati tubuh sendiri dan orang lain. Jadi tampil modis itu boleh, tapi juga harus bisa jaga diri dan jaga martabat ya. Oke, langsung aja kita dengerin Low Spot mengenai stop seks bebas. Masa muda adalah masa penuh mimpi, penuh rasa ingin tahu, dan penuh pergaulan. Tapi tidak semua yang terlihat menyenangkan akan berakhir baik. Seks bebas bukan tanda keren. Bukan juga bukti cinta, di balik keputusan sesaat ada banyak resiko yang mengintai. Kehamilan tidak direncanakan, penyakit menular seksual, tekanan mental, bahkan hilangnya masa depan yang sudah dibangun dengan susah payah. Banyak remaja menyesal karena terlambat menyadari bahwa satu keputusan bisa mengubah hidup selamanya. Karena itu, beranilah berkata tidak, pilih pergaulan yang sehat, isi waktumu dengan kegiatan positif, raih prestasi, dan jaga harga dirimu. Cinta yang baik adalah cinta yang menjaga, bukan yang memaksa. Kamu berharga, masa depanmu berharga. Jangan rusak impianmu hanya karena ingin diterima oleh lingkungan. Jadilah generasi yang cerdas, berani, dan bertanggung jawab. Bersama kita katakan stop seks bebas demi masa depan yang lebih sehat dan lebih bermartabat. Itu tadi ya Low Spot mengenai stop seks bebas. Semoga bisa mengedukasi kita semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, biar asik, kita dengerin lagu Kortis dulu gak sih gitu kan. Kita dengerin lagu Kortis yang fashion ya, yang viral itu kemarin. Siapa sih yang gak tahu sama lagu yang satu ini? Push up,
yaitu Fashion dari Cortez. Keren banget gak sih lagunya? Terus liriknya juga ngajarin kita bahwa fashion sejati itu bukan tentang uang atau seberapa mahal barang yang kalian kenakan, tapi lebih kepada kreativitasnya. Nah, ini nyambung banget sama gerakan fashion dan thrifting yang lagi hits nih sekarang gitu. Wah sobat kreatif, waktu berlari cepet banget nih kayak runway. Hari ini kita udah bahas mengenai fashion dari tahun 80-an, kayak dari gothic, Y2K sampai ke tren masa kini dengan lagu-lagu yang keren tentunya ya. Intinya fashion itu adalah siklus untuk mengekspresikan diri sendiri gitu. Jadi kalian jangan takut buat tampil beda, asal yang kalian kenakan itu tetap nyaman. Oke sobat kreatif, semoga informasi yang gue kasih hari ini bisa bermanfaat dan menghibur malam kalian. Dan gue punya info buat kalian semua, bahwa ini adalah siaran terakhir gue di mata kuliah produksi siaran radio, karena tugas gue di MK ini udah selesai. So mohon maaf jika selama siaran dari awal sampai akhir ini gue ada salah ucapan. Dan ada satu lagu buat penutup siaran kita hari ini setelah gue pamit ya. So gue Siva Suadini pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu setia dengerin radio Frekuensi Bintang. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin radio pada hari ini yang cukup panjang ya di session Fashion Overtime ini. So tetap stylish, tetap peduli, dan tetap jadi diri sendiri. Bye bye. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in the roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue mood, song bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith-a-Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done.